Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Gustianora, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SMP Negeri 1 Kecamatan Guguak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Saya akan melaksanakan aksi nyata supervisi akademi terhadap rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Bu Pipin. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah sehat. Bu Pipin? Alhamdulillah. Begini Bu Rika, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Boleh. Adapun tujuannya kita melakukan pra-supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, Bu Rika, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Rika. Iya, Bu Pipin. Yang nanti pertanyaan ini sebagai persiapan awal Bu Rika untuk melakukan pembelajaran ketika saya mensupervisi nanti dalam kelas. Baik Bu Rika, pertanyaan pertama. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rika capai nanti? Kalau untuk tujuan pembelajaran, yang pertama murid dapat mengetahui fungsi organ ekresi, kemudian juga sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh masing-masing organ ekresi. Itu tujuan pembelajarannya nanti. Berarti pembelajarannya tentang sistem ekskresi ya Bu Rika? Iya, ya? benar. Berarti murid akan mempelajari tentang proses. Iya, benar. Prosesnya. Nah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan atau lakukan selama observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan mungkin saya akan lebih fokus pada keaktifan murid, kemudian ingin melihat bagaimana dalam mengelola kelas dan juga tentang metode pembelajaran. Iya, keaktifan murid ya. Yang ketiga Bu Rika, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, rencananya Ibu akan memakai strategi apa untuk PBM? Saya akan menggunakan metode discovery learning, kemudian juga diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing kelompok. Apakah Isu akan pergi ke lapor nih Bu Rika atau di kelas saja kita nanti? Rencananya untuk materi ini mungkin di kelas. Di kelas. Kemudian media untuk pembelajarannya apa kira-kira yang akan kita pakai? Medianya yang pertama video, iya. Kemudian juga carta tentang sistem ekresi, iya. Jadi rencananya memang dua itu, video dengan carta. Ya. Kapan rencana Bu Rika akan melaksanakan sekitar di kelas berapa? Di kelas 86. 86. Ya, iya, di jam pembelajaran kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga ya. Baiklah. Dari kita sudah melakukan pra-observasi ini namanya ya Bu Rika. Ya. Dari percakapan kita ini apa yang Bu Rika dapatkan? Ini terima kasih juga kepada Bu Pipin. Dari percakapan kita tadi saya semakin jelas ya untuk persiapan melakukan supervisi nanti. Saya sudah dapat gambaran dari pertanyaan-pertanyaan Bu Pipin tadi. Ya, apa yang perlu saya siapkan? Ya. Berarti mudah-mudahan nanti mereka bisa mempersiapkan proses pembelajaran dengan baik. Nanti saya akan masuk ke kelas mereka sesuai dengan jadwal yang kita sepakati tadi. Boleh. Terima kasih banyak mereka. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Gustianora, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pasca observasi sebagai pemenuhan tugas untuk modul 2.3 Supervisi Akademik. Bersama saya sudah ada Ibu PP Desi Eka Putri, apa kabar Ibu? Dan Ibu Rika Penamasari yang sebagai guru yang akan saya amati. Langsung saja ya Bu Rika. Nanti pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rika. Bagaimana kabarnya Bu Rika hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Pipin. Alhamdulillah sehat ya Bu Rika. Kita bertemu lagi ya Bu Rika. Kemarin kita observasi di kelas dan sekarang paskanya. Nah, bagaimana rasanya perasaan Bu Rika setelah observasi kemarin? Baiklah Bu Pipin, setelah observasi kemarin, ketika observasi kemarin, awalnya saya merasa gugup ya, karena mungkin diamati ya oleh Bu Pipin. Tapi ini hanya di awal. Seiring berjalannya waktu, saya sudah bisa menguasai diri sehingga proses pembelajaran bisa saya lakukan dengan tenang. Ya. Itu wajar ya Bu Rika karena diawasi. Bisa Ibu Rika ulang kembali apa kegiatannya Ibu Rika lakukan pada waktu pembelajaran itu? Maksudnya kompetensi apa yang Bu Rika kembangkan ketika pembelajaran? Kompetensi yang saya kembangkan ini lebih fokus ke aspek pengetahuan, kemudian juga bagian keterampilan. Untuk pengetahuan yaitu bagaimana murid tadi bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diberikan. Kemudian untuk keterampilan saya menyediakan media yang media langsung yang bisa diamati oleh murid. Iya, media langsung ya Bu Rika ya. Untuk proses mencapai kompetensi tersebut, apa yang Bu Rika siapkan sebelum pembelajaran? Yang pertama tentunya modul pembelajaran yang saya susun itu sudah memperhatikan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua saya sudah menyediakan KPD untuk murid bekerja di kelompok. Iya, KPD ya. Jadi nampak muridnya bekerja di kelompok ya, di kelompok kecil. Bagus sekali ya Bu Rika. Nah, dalam membuat tahapan pembelajaran tersebut, Bu Rika sudah membuat modulnya dulu, kemudian persiapkan sudah membuat KPD-nya. Nah, sekarang secara keseluruhan pengembangan yang pembelajaran Bu Rika lakukan, apakah sudah mencapai target Bu Rika? Apakah sudah menurut Bu Rika sudah berhasil atau bagaimana ini? Secara umum saya merasa sudah tercapai ya Bu Pipin. Ini bisa terlihat dari dari murid, dari aktivitas yang dilakukan oleh murid. Di mana murid rasanya sudah berpartisipasi secara aktif dalam kelompok, kemudian sudah aktif dalam berdiskusi, ya, kemudian presentasi. Jadi rasanya murid sudah belajar dengan menyenangkan ketika kita observasi. Ya, bagus sih Bu Rika. Ada yang aktif ya, ada yang menjawab pertanyaan, ada yang mengerjakan KPD. Iya. Kira-kira masih ada nggak yang mengganjal yang belum maksimal rasanya? Kendala ya? Ya, kendala-kendala yang dihadapi. Masih ada. Dari secara umum mungkin sudah banyak yang aktif. Kebetulan kan sudah kelas 8 ya di sistem akresi kemarin. Tapi masih ada beberapa orang, tapi tidak banyak Bu Pipin, masih terpantau kemarin di kelompok yang dari kesiapannya rendah kemarin. Itu ada satu kelompok itu masih ada yang pasif, yang tidak bersemangat. Ya, walaupun kita sudah bantu dengan KPD, kemudian sudah dibantu pula dengan jurnal untuk mencari jawabannya, tapi masih kurang bersemangat seperti kelompok yang siap Yang lainnya. Ada beberapa siswa ya yang langsung.
kira-kira bagaimana cara Ibu nanti menghadapi kendala ini? Kalau untuk kedepannya mungkin saya akan lebih, kalau kemarin kan dasar pembagian kelompok itu kan dari tes, dari melihat kesiapan murid ya, yang sudah saya lakukan kemarin itu lebih fokus ke tingkat kesiapan murid dengan memberikan tes awal ya. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memperhatikan gaya belajar lagi. Gaya belajar siswa. Kebetulan ini sudah diminta dengan Ibu BK. Jadi untuk kedepannya gaya belajarnya lagi yang mungkin saya lebih fokus Untuk mengelompokkan siswa. Iya, untuk mengelompokkan siswa sehingga bisa lebih sehingga kita sebagai guru bisa lebih memantau murid mana yang kurang aktif, mana yang disesuaikan lagi. Mungkin kemarin ya ke tes awal saja, Iya. kesiapan ya. Mungkin bisa juga nanti dari minat. Jadi kalau kita tahu minatnya, kita bisa mengelompokkan dan memberikan pembelajaran yang sesuai. Nah, kira-kira kapan Ibu Rika rencananya ini melaksanakan itu? Insya Allah secepatnya, minggu depan mungkin. Minggu depan. Minggu depan pelajaran Dengan materi yang materi selanjutnya. materi Iya, masuk materi sistem pencernaan. pencernaan lagi-lagi. Kalau begitu kita tunggu saja perubahannya Bu Rika, mudah-mudahan siswanya lebih aktif. Mudah-mudahan ya. Ya, saya juga penasaran karena saya juga ingin semua siswa kita itu kan merasa terbantu dalam proses pembelajarannya, merasa senang, mendapatkan pembelajaran yang bermakna ya. Mudah-mudahan semuanya nanti dengan pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan gaya belajar ini mudah-mudahan terbantu siswa yang bermasalah, yang kurang, yang pasif tadi ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu Rika. Mudah-mudahan. Saya rasa demikian saja diskusi kita, refleksi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Rika sudah mau berbagi. Sama-sama Bu Pipin. Sebelum kita tutup, kita minta dengan penjelasan dari Bu Pepe, Bu Tesi. Luar biasa sekali praktek coachingnya ya untuk Bu Pipin dan Bu Rika. Pipin sebagai supervisornya, Iya. kemudian Bu Rika sebagai guru yang diobservasi ya. Nah, setelah kami perhatikan dari apa yang dipraktekkan tadi, ini sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari di modul 2.3 ya. Alhamdulillah. Nah, semangat untuk Bu Pipin dan Bu Rika. Iya. Insya Allah kalau seperti ini sekolah kita akan maju. Iya, makasih. Makasih banyak. Iya. Makasih Rika. Demikianlah praktek pasca observasi kami hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.